Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Ma'rufin, guru mapel sejarah di SMAN 1 Purwosari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di UAN 1 Purwosari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya, kayaknya semangat semua. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, ada yang nggak hadir hari ini? Banyak ya. Kalau saya absen terlebih dahulu. MIPA 7 ya. Adinda Intania, ya. Ainul Arif, Anggi Ayas, Anita Sari, Akila Lutfia, Aulia Nurani, Cahya Mutiara, David Wahyu, Dinda Lestari, Elok Eva, Fariza. Oke ya, saya kira cukup. Semoga yang mungkin hari ini sakit sendiri ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan yang lagi ada kegiatan semoga dilancarkan. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek kanan dan kirinya apakah ada sampah. Jika ada bisa dipungut ya. Kita akan masuk pada pembahasan lanjutan dari materi yang lalu, yaitu stabilitas politik masa Orde Baru. Nah, di minggu sebelumnya ada yang masih ingat kita sudah mempelajari apa? Masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Ya, Pak yang masih ingat boleh menyampaikan materinya. Silakan, angkat tangan. Boleh. Ya, coba ini siapa? Yusria. Yaitu bubarkan PKI dan ormasnya, bersihkan kabinet, stabilkan budaya. Oke. Nah, kira-kira apa yang terpikirkan tentang gambar ini? Ada gambar apa itu? Grafik. Ya, gambar grafik. Nah, nanti apa kira-kira yang terpikirkan dalam benak kalian? Ini salah satu naik turun ya. Ya, jadi itu berkaitan dengan apa? Ya, kestabilan sesuatu seperti itu. Kestabilan sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa politik, ekonomi, ataupun pemerintahan, ya, atau keamanan. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Ya. Kemudian gambar berikut. Ya. Gambar apa itu? Tentara, kemudian di sebelahnya ada semacam bayangan atau dua gambar yang berbeda dalam satu orang. Oh iya, Ya. Gambar tentara. Sebelahnya kira-kira apa itu? PNS. PNS itu bisa apa aja? Contohnya? Guru. Pejabat itu contohnya apa saja? Pejabat semacam apa saja? Lurah, gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini ya. Salah satu kebijakan stabilitas politik masa Orde Baru yaitu dua fungsi ABRI. Jadi ABRI punya dua fungsi. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Jadi dulu ABRI itu ternyata bukan hanya sekedar punya fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga punya fungsi sosial politik. Itu yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin coba Serva bisa membacakan. berpikir secara kritis dan kreatif dalam menganalisis stabilisasi politik sebagai dasar pembangunan Orde Baru serta keterkaitannya dengan masa kini.
serta bisa juga menyediakan mengembangkan bentuk kerjasama atau gotong royong, serta menjunjung tinggi tanggung jawab yang diperlukan atau kemandirian. Oke, nah ini yang akan kita bahas ya pada pembelajaran kita hari ini, stabilisasi politik sebagai dasar pembangunan. Nah, Pak Harto itu punya yang namanya pijakan stabilisasi. Ya. Stabil itu apa sih? Seimbang atau tetap atau fix. Ya. Nah, yang diharapkan dari sebuah pembangunan itu bisa berkembang kalau semuanya stabil, politik stabil, ekonomi stabil, keamanan stabil. Kalau nggak stabil gimana pembangunan? Pasti ya nggak berjalan atau naik turun atau akan bermasalah. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh Pak Harto untuk membangun sebuah pembangunan yang stabil ya, distabilkan dulu politiknya, ekonominya dan keamanannya. Nah, ini kita akan bahas yang dari segi stabilisasi politik ya. Yang pertama yaitu ada politik bebas aktif, kebijakan fungsi partai dan penerapan dua fungsi ABRI. Oke, kita masuk pada yang pertama. Politik bebas aktif. Ada yang masih ingat bebas aktif itu yang kayak gimana? Bebas aktif, yaitu bebas untuk ya, dan pihak negara yang lain, bebas untuk bekerjasama dengan negara yang lain, aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, ini. Jadi di masa Bung Karno rencananya Pak Harto ini menstabilkan keadaan yang belum stabil di masa Bung Karno. Kita lihat, kita pernah keluar dari PBB ya di masa Bung Karno. Oleh sebab itu di masanya Pak Harto ini distabilkan, yaitu dengan kembali ke PBB. Kemudian yang kedua, kita pernah berseteru dengan Malaysia ya, karena peristiwa apa itu? Ketika apa? Munculnya Malaysia itu sebagai Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap ya. Karena waktu itu Malaysia mau mengeluarkan kebijakan yaitu negara kesemakmuran dengan Inggris. Akhirnya dinormalkan hubungan dengan Malaysia, bahkan kita saling bertukar itu ya. Guru-guru Indonesia dikirim ke Malaysia, dikirim ke sana. Kita banyak mereka banyak belajar dari Indo. Sedangkan fusi partai. Apa sih fusi? Ada yang pernah dengar istilah fusi? Ya, fusi itu penggabungan. Jadi partai-partai yang memiliki kesamaan ideologi itu digabungkan. Pak Harto memunculkan partai baru namanya Golkar, Golongan Karya. Nah itu namanya Golkar ya. Jadi di zamannya Pak Harto di pemilu kedua tahun 1977 itu hanya ada 3 partai ya. Kenapa kok dibuat 3 partai kira-kira? Jadi yang banyak partai mirip di zamannya demokrasi liberal juga banyak ya partainya. Biar apa? Biar lebih stabil. Kalau banyak partai biasanya gimana? Banyak penyimpangan atau mungkin banyak kepentingan biasanya seperti itu. Kita contohkan di masa demokrasi liberal kan banyak terjadi apa? Pergantian perdana menteri. Gara-gara di parlemen ini apa? Banyak kepentingan partai seperti itu. Nah, Pak Harto ini nyoba untuk mengendalikan partai politik seperti itu ya, dengan memperkecil jumlah partainya. Yang ketiga, dua fungsi ABRI. Dua itu apa? Dua. Jadi punya 2 fungsi ya. Nah, dari sini fungsinya ABRI itu apa? Kalau dulu ya, keamanan dan pertahanan. ABRI itu dulu adalah gabungan dari polisi dan TNI ya. Nah, kalau sekarang sudah dipisah ya, dipisah. Nah, dulu fungsinya itu ya, pertahanan dan keamanan ya. Kemudian muncullah dua fungsi ABRI. Pertama kali gagasan ini digagas oleh A.H. Nasution ya, Jenderal Nasution. Tujuannya memberikan akses kepada tentara aktif untuk ikut menentukan kebijakan negara. Jadi yang pertama adalah pertahanan keamanan serta sosial politik ya. Sehingga yang terjadi apa? Nah, yang terjadi yaitu di masa Orde Baru
konsep ini dimatangkan dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada militan aktif untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan. Nah, salah satu contohnya TNI atau ABRI itu punya apa? Kursi di DPR 20%. Sekarang ada apa enggak? Sudah enggak ada. Ya. Itu di ABRI zamannya Pak Harto. Kemudian ABRI ini sebagian besar menduduki jabatan-jabatan penting di mana? Masyarakat sipil. Ya. Kita contohkan tadi ada yang mengatakan bupati, gubernur. Oke ya, bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan terkait materi ini? Ya, saya nggak akan panjang lebar karena nanti Anda yang banyak bicara. Ya. Oke, sekarang akan kita bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok ya. Oke, akan saya bagi menjadi 5. Silakan berhitung. Kemudian nanti kelompok 1 sini 2, 3, dan 4 ya. 5-nya ya mungkin di tengah situ ya. Oke, kami ya kita berhitung dulu. Oke, sudah berkumpul semua ya. Oke, yang pertama apa sih yang menjadi tugas kalian? Yaitu yang pertama, apakah hal positif dan negatif yang kalian dapatkan dari penerapan fungsi ABRI pada masa Orde Baru? Ya, itu silakan didiskusikan dengan teman sebangku. Kemudian yang kedua, apakah hal positif dan negatif dari penerapan fungsi partai? Ya, fungsi partai. Fungsi tadi penggabungan partai tadi. Kira-kira positif dan negatifnya apa? Yang ketiga, jika posisi kalian menjadi seorang prajurit atau TNI, setuju nggak dengan fungsi ABRI? Ya, jadi kalian memposisikan sebagai seorang prajurit, gitu ya. Nah, ini if history. Jadi seandainya saya seorang TNI, gitu ya. Oke. Bagaimana pendapat kalian ya? Ketika diterapkan pada masa ini. Yang keempat, jika kalian sebagai politisi partai, jadi misalnya kalian seorang dari partai tertentu gitu ya, kemudian ada kebijakan fusi partai harus digabungkan dengan partai-partai yang lain, bagaimana pendapat? Setuju apa enggak? Gitu ya. Kalau setuju seperti apa alasannya? Kalau enggak seperti apa? Kalau Anda menjadi seorang politisi ya, ketika diterapkan di masa ini, masa reformasi, setuju apa enggak? Ya. Oke, itu ya. Ini saya berikan, nanti bisa ditulis di sini ya, tulis nama kelompok dan juga tuliskan di situ. Ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Nah, sebelumnya silakan kalian scan gitu ya. Bahan ajar berikut ini ya. Oke, silakan dibuka bahan ajarnya. Silakan bahan ajar kita dibuka, bahannya terlebih di situ juga ada video, bisa dibuka videonya. Ya, video YouTube itu. Dan link yang paling terakhir itu di bawah nanti ya, di bawahnya video itu ada link itu untuk link mengerjakan soal. Nanti.
Gimana? Oke, jadi suara dari individu APRI tidak bisa keluar sendirian kalau tidak ada fungsi APRI. Partai sebagai karena harus netral. Oke, itu yang menjadi apa? Karena kita positifnya jadi bisa memilih dan juga dari penentuan kebijakan ada itu jadi bisa dibalik pakai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Khadijah dan ini rekan saya Gina dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Pertama, dampak positif dan negatif dari adanya fungsi APRI. Menurut kelompok kami positif positifnya itu kesejahteraan APRI meningkat. Ya kelompok 2 ya. Mungkin ada ditanyakan dari kelompok 3 tahun 4 atau yang berbeda dengan kelompok 2. Kira-kira berbeda apa enggak? Jawabannya? Ya silakan Selva untuk kelompok 2 pertanyaannya. Bagaimana Coba diulangi. cara menerapkan stabilitas ekonomi dalam penerapan fungsi partai? Kalau dulu kan ya kebijakan kan kalau dulu kan kayak sempat terjadi sering banget pergantian kabinet, program yang diterapkan dalam kabinet itu kan kalau misal berganti-ganti itu kan nggak jalan. Misal si A ini apa, si B ini kan pasti mereka kan punya program berbeda dengan inisiatif mereka untuk menjadikan mereka itu berinisiatif kayak gitu tuh mereka yakin bahwa itu tuh akan lebih baik daripada kabinet sebelumnya. Oke, bagaimana? Maaf ya, agak ini ya. Jadi partai politik itu juga secara logis dan tidak menimbulkan kepentingan partai sendiri. Oke ya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah tampil. Give applause untuk kelompok 2. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu dampak positif dan negatif fungsi APRI. Dampak positifnya yaitu membentuk hubungan yang harmonis antara militer dan sipil. Yang kedua, memperluas fungsi APRI dalam pemerintahan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadi dominasi oleh APRI terhadap masyarakat sipil. Yang kedua, APRI menjadi alat politik praktis. Yang ketiga, tidak dapat memilih dan dipilih dalam pemilu.
Menurut kelompok kami, pendapat mengenai penerapan definisi APRI pada masa kini yaitu setuju, karena penerapan definisi APRI tidak hanya membidani dalam keamanan dan ketahanan, melainkan juga fungsi sosial apabila dilakukan dengan seimbang dan APRI tidak mempunyai hak untuk memilih agar mereka tidak berpihak terhadap siapapun untuk bertahan negara. Selanjutnya dampak positif dan negatif fungsi partai. Positifnya yaitu mengurangi kepentingan pribadi partai yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Yang kedua, memperkuat sebuah partai dengan menggabungkan beberapa partai yang memiliki ideologi yang sama. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan kesenjangan antar partai yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuatan kelompok baru seperti Partai Golkar kan itu banyak yang hanya saja terdapat kesenjangan. Sedangkan pendapat tentang mengenai pada kelompok yaitu tidak setuju karena menimbulkan kesenjangan antar partai yang disebabkan oleh golongan karya tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana disebut. Entah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang tanyakan untuk kelompok ini? Tidak ada? Tanya. Kita mungkin berbeda. Karena di partai politiknya kan dijadikan satu sesuai ideologinya. Itu dampak positifnya. Tapi kalau dilaksanakan pada penerapannya diterapkan sekarang itu nggak itu soalnya kan dulu pernah diterapkan seperti itu terus yang menang kan golongan karya terus sampai 32 tahun dan itu kalau diterapkan sekarang itu kayaknya itu terdapat kesenjangan antara partai itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami dan menjelaskan alasannya. Dampak positif dan negatif fungsi ABRI. Positifnya ABRI memiliki hak suara dalam kegiatan politik. ABRI jangkauannya luas, tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan saja, tetapi juga di bidang sosial dan politik. Negatifnya, ABRI tidak bisa fokus dengan tugas utamanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Dampak positif dan negatif di partai. Jadi ABRI bisa menyuarakan suara setiap individu. ya, jadi kan setiap individu kan sebenarnya punya hak suara. Jika ABRI di masa Orde Baru ini kan ABRI memiliki hak suara kan. Di masa Soekarno ABRI kan tidak memiliki hak suara untuk memilih dalam partai politik. Jadi kan itu sama dengan mengambil hak suara individu. Positifnya. Untuk negatifnya ABRI tidak bisa fokus dengan tugas utamanya. Kan ABRI kan tugas utamanya kan dalam hal pertahanan dan keamanan. Jadi fokusnya nanti mencari, tidak fokus pada pertahanan dan keamanan. Tidak bisa maksimal dalam pertahanan. Dampak positif dari fungsi partai. Satu, politiknya lebih stabil dan lebih terkontrol. Dua, menghindari banyaknya kepentingan partai. Dampak negatifnya mengurangi keketatan persaingan yang dapat menghambat perkembangan demokrasi. Jadi fungsi partai ini bisa dapat lebih mengontrol partai politik yang lainnya karena lebih sedikit dan lebih efisien untuk menyuarakan pendapat yang sama. Jadi masyarakatnya itu nggak pusing buat memilih partai politik itu karena lebih sedikit pilihannya. Untuk dampak negatifnya ini semakin dikit partai akan semakin berkurangnya persaingan. Jadi yang menang itu aja, tidak ada persaingan yang kuat dan ini bisa menghambat demokrasi di negara kita. Oke, lanjut.
pendapatmu mengenai penerapan dui fungsi ABRI pada masa kini. Jadi menurut pendapat kelompok kami tidak setuju karena jika dui fungsi ABRI ditetapkan pada masa sekarang, karena seharusnya TNI hanya fokus pada tugas utamanya, yaitu hanya fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Dan di negara kita hanya ABRI yang menjadi satu-satunya organisasi yang netral. Jadi tidak memihak pada siapapun. pendapatmu mengenai penerapan fungsi partai pada masa kini. Menurut kelompok kami, fungsi partai politik dalam memilih. Jika memilih dasar jika partai dengan ideologi yang sama, kenapa tidak jadi satu saja gitu loh? Padahal dasarnya kan sama. Jika dasarnya sama, terlalu banyak partai itu menjadi membingungkan bagi masyarakat untuk memilih. Jadi dengan adanya fungsi ini, kita dapat melaksanakan pemilu dengan lebih efisien. Oke, Ada yang ditanyakan? ada yang bertanya kepada kelompok ini? Silakan, atau mungkin berbeda dengan pendapatnya kelompok terakhir ini. Tadi ada mungkin yang setuju dan tidak setuju. Nah, kira-kira dari dua yang dikatakan akhir 3 dan 4 tadi tidak setuju dengan dui fungsi ABRI dan tidak setuju dengan fungsi dan setuju dengan fungsi partai. Oke, kelompok yang lain mungkin berbeda dengan kelompok ini. Apakah sama? Sama? Ada mana kelompok yang lain sama? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk kelompok terakhir di Papua untuk kelompok ini. Oke. Terima kasih untuk semuanya dari kelompok yang sudah tampil seperti itu ya, sehingga kita nanti bisa menyimpulkan ya sisi-sisi yang bagaimana positifnya dan negatifnya ketika diterapkan fungsi ABRI atau fungsi partai dari menimbang sisi positif dan negatifnya tadi. Oke, sekarang coba di grup sudah saya share, yaitu silakan kerjakan 5 soal ya di Google Form ya. 5 soal dalam waktu singkat saja. Oke, mari kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini atau sedikit kita bahas kembali ya. Oke, halo ya, fokus ke depan ya. Dari materi pembelajaran kita hari ini yang sudah dipresentasikan, kita lihat muncul pro dan kontra munculnya dui fungsi ABRI dan juga fungsi partai salah satunya. Nah, fungsi ABRI ini tidak lepas salah satunya di masa Orde ini semakin memperkuat Orde Baru untuk langgeng kekuasaannya. Nah, memang secara hal yang positif tadi disebutkan beberapa di antaranya kita menjadi stabil, baik politik, ekonomi dan keamanan. Ya. Jadi sangat stabil. Tapi hal yang stabil ini ternyata bisa disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan melanggengkan selama bertahun-tahun. Nah, begitu juga fungsi partai. Ya, di sini muncul juga pro dan kontra. Di antara kalian ada yang pro sendiri ya. Pro-nya di mana? Hal ini berdampak pada kestabilan partai itu nggak akan membuat onar ya terkait dengan urusannya dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini bisa berkaca dari demokrasi liberal gitu ya. Demokrasi liberal yang dengan banyak partai ternyata juga berdampak pada ketidakstabilan politik. Politik dampak ke keamanan, ke ekonomi. Itu pasti ya, saling berkaitan di antara hal-hal tersebut. Nah, itu ya
apakah relevan kita hari ini kembali ke fungsi politik atau fungsi partai? Ya, bisa jadi itu menjadi pilihan ketika sudah partai di negeri ini sudah tidak kondusif dan sebagainya, bisa meniru orde baru ya. Kalau memang itu terjadi demokrasi yang tidak sehat seperti itu ya. Dan juga di fungsi ABRI. Hari ini kita sudah nggak ada lagi di fungsi ABRI ya, tetapi kembali pada jalurnya hanya pada pertahanan dan keamanan. Oke, dari apa yang sudah kalian pahami hari ini atau yang kita bicarakan, coba dimunculkan ya, atau kalian buka link untuk refleksi pada pembelajaran kita hari ini yang ada di dalam grup yang sudah saya berikan. Silakan diklik tanda panah itu ya. Ya. Silakan dibuka linknya terlebih dahulu. Ya, refleksi pembelajaran yang paling bawah sendiri diklik ya. Diklik di atas, dikasih nama kalian ya. Di bawahnya baru keterangan. Di atas mana, Kak? Salah satu bisa menceritakan Dinda Lestari. Silakan dibacakan refleksi pembelajarannya ya, nomor 1. Menguasai dampak positif dan negatif adanya politik, ahli dan fungsi politik. Oke, yang nomor 2, nomor 3 di sini. Oke, saya minta ruang latihan. Silakan Nurul membacakan apa yang masih belum dikuasai dari materi kita hari ini. Saya masih kurang paham mengenai Indonesia dengan yang Terkait apa? Mungkin dari Yusnia. Untuk yang ketiga, apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini menurutnya? Silakan Yusnia. hal yang menarik untuk saya itu dengan adanya pembelajaran hari ini itu kita jadi lebih mengetahui tentang perbedaan pendapat kita melalui fusi itu tadi. Jadi ternyata ada yang setuju, ada yang tidak. Kita jadi lebih meluaskan pemikiran karena kan setiap pendapat pasti memiliki alasan, pasti mengeluarkan argumen masing-masing. Jadi kita lebih bisa meluaskan pemikiran. Oke, itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan itu diisi dan tetap dilanjutkan bagi yang belum. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih akan tetap sedikit membahas tentang orde baru, kebijakan dan juga apa sih dampak dari kebijakan orde baru yang dilaksanakan pada 32 tahun tersebut. Jadi kita melihat sisi-sisi yang lain dari kebijakan orde baru selain stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Oke, saya kira seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bermanfaat dan barokah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.